Jadi kalau Anda main ke kandang peternak itu jangan cuma main, jangan cuma ngobrol, tapi Anda perhatikan, amati, ya, tiru, modifikasi. Karena itu kunci dalam sebuah usaha apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan PMAwi. Kali ini saya mau membahas kenapa perkutut anakan saya sering mati. Ya, nah ini untuk menegaskan saja video-video yang lalu. Sebenarnya dalam video saya, channel saya ini semua sudah saya bahas kayaknya permasalahan dalam peternakan sudah saya bahas ya. Kenapa anakan perkutut kita sering mati? Nah langsung saja, tanpa basa-basi. Yang pertama, itu dikarenakan biasanya efeknya yang paling tidak terkontrol itu kita jarang di kandang ataupun kurangnya maksimal kita dalam kandang ya. Yang pertama, kurangnya maksimal kita di kandang. Ini sangat mempengaruhi kesehatan anakan perkutut kita ya, karena naluri apa yang kita pelihara itu biasanya menyatu dengan kita. Kalau kita jarang di kandang, ya maaf, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya panas matahari yang kurang ya, makanya penyakit perkutut ataupun permasalahan anakan perkutut itu terjadi seringnya ketika musim hujan ya, ini tidak dipungkiri. Nah, solusinya gimana? Ya kalau kita kurang di kandang, ya di kandangnya ditambahi ya. Cara kita meneliti, cara kita mengopeni, memelihara perkutut kita ditambah, jam tayang di kandang ditambah. Yang kedua, kalau kurangnya pencahayaan tadi, ya usahakan bagaimana terkena sinar matahari, karena ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh teman. Di kandang saya, mungkin saya sendiri di kandang saya ini jarang ada kematian, paling ya wajar, 1-2 itu wajar dalam peternakan. Tapi kalau lebih dari 10 ekor itu kan nggak wajar. Nah di sini kalau teman mengalami kematian yang fantastis di atas 10 ekor, dua hal ini Anda perhatikan ya. Mungkin nanti adalah salah satu dari beberapa hal yang saya sampaikan yang bisa sampai analisa dalam peternakan perkututan Anda. Yang ketiga, kurangnya asupan asinan ya. Asinan perkutut ini sangatlah diperlukan, apalagi kalau bian. Anda bisa cek kalau anakan perkutut Anda saat Anda kasih asinan seperti saya, batu bata merah. Ini maaf, seperti video yang saya lalu sampaikan, makannya asinan itu senang sekali. Nah di sini membuktikan betapa butuhnya asinan perkutut kita. Yang ketiga, yang keempat ya kalau kurang asinan kan berarti Anda yang harus memperbaiki asinan tadi. Yang keempat, amonia. Amonia itu apa ya? Bau kotoran yang menyengat ya. Ini tidak dipungkiri, yang saya perhatikan di peternak-peternak itu yang sangat kurang diperhatikan adalah kebersihan. Ya, kebersihan. Maka dari itu sesering mungkin ya, seminggu 2 atau 3 kali. Kalau terlalu sering juga nggak bagus. Kalau terlalu sering yang dibersihkan apanya kan itu. Paling enggak seminggu 2 kali ataupun seminggu 1 kali dibersihkan ya, kotorannya dibersihkan. Kalau memang bau ya gimana tidak baunya ya, Anda bisa semprot dengan obat anti bau dan lain-lain. Intinya amonia kotoran ini sangat mengganggu kesehatan perkutut kita ya, amonia. Yang keempat, salahnya menyapih anakan ya. Yang kelima, salahnya menyapih anakan. Anakan di musim penghujan ini nyapihnya harusnya itu dikelompokkan 4 ekor, 6 ekor, 8 ekor dan seterusnya. Kalau Anda nyapihnya itu tidak Anda kelompokkan, biasanya akan terjadi berak hijau ya. Berak hijau yang tidak diatasi akan berak kapur dan selanjutnya berak darah dan berujung kematian. Kalau berak darah biasanya akan sulit ditangani ya, akan sulit ditangani.
Ya, jadi ini yang diperhatikan. Yang keenam, banyak sekali. Saya nggak pakai tag ini karena pengalaman saya ceritakan situ aja ya. Nanti kalau saya salah ucap harusnya ke-6 kok ke-7 ya dimohon dimaklumi ya. Yang selanjutnya 5 ke-6. Kelima, kurangnya sirkulasi angin ya. Tidak dipungkiri kalau musim hujan tiba, kotoran nanti akan basah, sirkulasi angin kurang, ini akan menimbulkan penyakit juga dalam anakan perkutut kita. Solusinya yaitu tadi, kalau kurang angin bagaimana Anda mengkondisikan kandang Anda. Ini kalau kurang angin. Ataupun ada yang kelebihan angin, misalnya kandangnya dekat sawah ataupun dan lain-lain. Ini sangat mengganggu anakan kita karena angin yang besar itu juga berpengaruh pada anakan perkutut kita. Mungkin kalau musim kemarau enggak, tapi kalau musim penghujan akan sangat membahayakan ya, akan sangat membahayakan. Yang selanjutnya yang keenam, jangan lupa dikasih pakan sebar ya. Jadi di kurangnya nafsu makan ya. Perkutut kita nafsunya makan kurang. Jadi yang jelas nafsu makan ini akan ada beberapa efek yang disebabkan. Anda nyapihnya enggak berkelompok ya, cuma dua-dua, ini akan sangat mengganggu. Jadi saran saya dikelompokkan, dikasih taburan makanan di bawah. Karena apa teman? Perkutut anakan itu namanya anakan itu perlu perhatian khusus. Nah, perlu perhatian khusus karena dia sendiri makannya juga baru belajar. Ya, Anda bisa tengok di kandang saya. Kandang saya itu pakan sampai tumpah-tumpah, nggak masalah. Yang penting perkutut saya sehat. Nah, Anda bisa dicek peternakan lain di musim penghujan ini seperti apa. Ya, seperti apa kemajuannya, seperti apa kondisi kandangnya. Jadi Anda bisa bandingkan ya. Jadi kalau Anda main ke kandang peternak itu jangan cuma main, jangan cuma ngobrol, tapi Anda perhatikan, amati ya, tiru, modifikasi. Karena itu kunci dalam sebuah usaha apapun ya. Amati, tiru, kalau nggak Anda modifikasi ya fatal ya. Misalnya Anda ke kandang saya, Anda mengamati kandang saya, Anda tiru plek apa adanya, enggak Anda modifikasi, selesai ya, selesai. Karena kandang Anda dan kandang saya beda, suasananya beda, sirkulasi angin beda, panasnya matahari juga beda ya. Saran saya kalau main ke peternak besar ataupun peternak yang lain walaupun bukan besar, amati kandangnya, tiru dan modifikasi. Misalnya Anda ke kandang saya, ini sudah bersih, yang harus diperbaiki apalagi. Nah, ini jadi PR Anda. Anda main ke peternakan lain, ini kotor, berarti saya harus lebih bersih dari ini. Ini namanya mau memodifikasi barang yang sudah ada ya. Kalau Anda cuma meniru saja, tidak dimodifikasi, selesai. Anda bukan seorang yang kreatif dalam suatu bisnis ya. Amati, tiru, modifikasi. Yang terakhir, ini yang sangat menunjang kesehatan, yaitu masalah minuman. Nomor 7 atau 8 lupa saya ini. Nomor 7. Anggap 7 8. Oh, tadi sudah banyak kan. Dari pertama ya, dari pertama tadi panas, minyak kurang, makanan, amoniak, sirkulasi angin. Yang terakhir pokoknya ini. Yang terakhir adalah apa? Minuman yang sering kotor yang tidak diperhatikan ya. Perkutut minum kotorannya sendiri, ini yang akan menyebabkan anakan kita mati ataupun sakit-sakitan ya. Kalau musim seperti ini, sekali perkutut kita sakit, kita jangan sering ke kandang. Jadi gini, kalau kita sakit, perkutut kita sudah juga sakit, kita ke kandang itu seperlunya, karena penyakit kita juga nular. Saya ini flu dan batuk. Maaf, jadi ngomongnya saya agak serak. Saya sendiri jarang ke kandang, paling kandang apa perlunya keluar lagi. Karena kalau kita sakit flu batuk, seringnya ke kandang itu juga akan menyebabkan perkutut kita sakit. Kembali lagi ke minuman. Minuman itu kalau anak kena kotoran, diminum oleh anak perkutut kita, secara otomatis anakan perkutut kita akan mengalami masalah kesehatan. Dan ini berujung ke sakit,
hasilnya kematian. Penyakit yang dialami anak-anak perkutut kita di musim penghujan ini beda penanganannya dengan di musim kemarau. Mudah di musim kemarau karena musim kemarau banyak panasnya. Kalau musim penghujan kurang panasnya. Sekian, semoga bermanfaat. Salam ngkutut sope patut.